Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Tegar TV, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa semangat dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Senang sekali rasanya saya, Salwa Sakinah, dapat kembali menyapa Anda dalam program dialog spesial hari ini. Pemirsa, karena dekat dengan rakyat, DPRD memiliki fungsi esensial sebagai penyambung lidah rakyat kepada pemerintah. Dan tentu saja di tengah-tengah kita sudah hadir, yakni Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Pak Julius Heri Susanto. Oke, Mbak. Assalamualkum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya. Izin maaf izin ya, Pak ya. Sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin. Amin, 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 amin. Oke, baik Pak. Saya ingin bertanya terkait dengan Lebaran dulu, Pak. Lebaran ya. Kita masih berada di suasana Lebaran nih ya, Pak. Iya, betul sekali ya. Bagaimana Pak Julius Lebaran kemarin, Pak? Ya, Lebaran kemarin memang sebuah suasana yang ditunggu oleh masyarakat ya. Dalam mana kita menghadapi pandemi COVID ya 19 ini selama 2 tahun vakum, begitu banyak aturan di negeri plus 62 ini yang mana harus pakai masker, harus vaksin dan tidak boleh berkerumun, dan bahkan kita pun tidak boleh untuk sholat Id bersama 2 tahun ke belakang. Dan juga saya melihat kemarin begitu antusiasnya masyarakat dengan diberlakukan kembali, masyarakat itu diperbolehkan untuk sholat Id bersama dan tegur sapa antar tetangga. Iya. Baik. Jadi terasa berbeda dari tahun sebelumnya ya? Sangat berbeda sekali. Iya. Iya. Kemudian, apakah Pak Julius pulang kampung nih, Pak? Apa di sini saja? Kemarin inilah kebahagiaan itu buat saya satu. Kemarin kita bisa pulang kampung di di Wonogiri, tempatnya istri saya ya. Di situ kita bisa merasakan mudik lagi. Nikmatnya macet ya kan, dan juga menikmati fasilitas yang luar biasa dengan jalan ruas-ruas jalan tol yang sudah terhubung antara provinsi satu ke provinsi yang lain, antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lain. Seperti itu, Mbak. Iya. Seperti itu. Jadi sudah mulai hidup kembali ya. Iya, betul. Lebaran itu kan memang identik dengan pulang kampung Ya, Pak ya. benar sekali. Kemudian kalau budaya dari keluarga di Pak Julius sendiri gimana nih, Pak? Lebaran apakah harus yang satu set couple baju lebaran atau tidak justru? Saya menanamkan kepada anak-anak itu di saat lebaran itu bukan hanya baju yang baru, tapi buka lembaran baru, hati yang baru. Yang jelas kita harus selalu bisa memaafkan, dan memaafkan itu bukan hanya setahun sekali di saat lebaran dan menjelang puasa ya. Jadi memaafkan itu harus kita didik setiap hari, karena masalah itu timbulnya setiap hari. Dan jangan jadikan momentum lebaran itu hanya memaafkan satu hari. Saya pengen sih, Mbak, kita melihat nih dalam 1 tahun ya, semua orang nggak ada yang namanya nggak minta maaf. Maafin saya, minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir batin. Saya pengennya suasana tiap hari. Jadi jangan pernah kita takut untuk mengakui kesalahan kita, meminta maaf duluan. Salah dan nggak salahnya diri kita gitu loh. Seperti itu. Jadi sehingga momen lebaran tuh harusnya ada setiap hari. Setiap hari, benar sekali. Jadi kembali lagi, apakah set-set kapelan di budaya keluarga Pak Julius? Bajunya apakah tidak, Pak? Punya budaya seperti itu? Kita tidak punya budaya harus tidak. Baju baru. Enggak harus seperti itu ya. Bahkan kita menanamkan, kita pun tidak pernah punya seragam baju satu keluarga ya. Karena saya menanamkan kebebasan pada anak-anak. Kamu motifnya sukanya apa? Orang rumah motifnya seperti apa? Jadi yang terpenting adalah hati. Yang penting hati kita bisa bersatu, bahagia, itu yang utama buat saya. Yang saya tanamkan di keluarga. Ya. Kita kan kesederhanaan juga. Sederhana, itu yang paling utama. Termasuk dari keluarga yang dari hari-hari jauh sebelumnya harus menyiapkan. Oh enggak. Enggak. Tapi saya rasa kalau makanan lebaran pasti ada nih, Pak, favoritnya. Kalau saya nih makanan lebaran tuh paling banter, saya paling suka rica-rica. Suka rica-rica. Iya, rica-rica kesukaan baru yang sudah 2 tahun ini, saya suka rica-rica daging kalkun. Kalkun, karena kalkun itu sangat baik buat tubuh, buat kesehatan, dan juga yang jelas rendah kolesterol, aman buat yang mempunyai penyakit yang macam-macam deh, kayak darah tinggi, diabetes, itu aman sekali nih, daging kalkun ya, ayam kalkun ya. Jadi kalaupun makannya porsinya tidak masalah? Enggak masalah. Iya. Kemudian kering apa
tim nastar atau kastengel? Kalau saya kalau di Lebaran ini saya paling suka buat bolu, tapi bolu kampung ya. Bolu kampung. Bolu yang dibuat dengan rasa pisang ya. Yang juga pembuatannya bukan pakai mesin open ya. Jadi pakai apa namanya? Pakai kompor yang pakai alat yang model lama. Karena tekstur apa namanya beda. Dia tidak lembut, dia agak kenyal cuman enak gitu loh. Itu yang paling saya suka di Lebaran. Sangat suka lebaran. Iya. Jadi makanan-makanan itu bisa terasa kalau di hari lebaran. Benar sekali. Iya. Oke. Baik Pak, kita masih berbicara mengenai lebaran. Sebenarnya kalau bisa kita flashback nih Pak, apa sih yang paling dirindukan tentang lebaran itu sendiri saat di kampung halaman Pak Julius di sini? Ada yang berbeda nggak nih Pak? Kalau saya merindukan dalam lebaran ini adat budaya kita sudah mulai luntur ya. Yang dulu zaman kecil saya itu setiap ada rumah yang ekonominya bagus, biasanya setiap pagi saya bersama anak-anak waktu kecil itu di depan rumah. Karena biasanya setelah kita berkunjung, pasti satu hal kita dapat uang receh. Dan juga kunjungan antar kampung juga, antar tetangga itu juga bagus ya. Sekarang sudah mulai menurun. Jadi kita cukup melihat bukan karena COVID juga sebetulnya. Setelah sholat Id dia salaman, kemudian pulang, terus ke musola, terus apa namanya pemangku tokoh masyarakat berbicara di situ sama tetangga sudah salaman, kemudian udah begitu saja. Habis itu kunjungan antar rumah sudah jarang. Cuman alhamdulillah yang di kampung saya di Karangenda dan di Adijaya masih ada gitu. Cuman kalau di kampung yang di Wonogiri, kampung istri itu sudah tidak ada. Sudah seperti itu. Jadi habis sholat Id ke musola ya bertemu, dan rata-rata sekarang kan satu nih Mbak, mereka ini lebih enjoy lebaran itu bersama keluarga, dia ke pantai. Iya, liburan, tempat wisata. Kalau dulu kan nggak ada seperti itu. Jadi dulu benar-benar bisa satu minggu nih benar-benar suasana masih rame. Kalau sekarang kan enggak, paling banter 4 hari keempat, hari kelima sudah mulai sepi. Seperti itu. Sehingga makin bergeser ke sini itu semakin individualis ya Pak. Ya, ini resiko ini ya menuju ke negara maju ya. Ya memang harus begitu. Nah, lambat laun juga terkikis budaya seperti itu. Ya. Itulah kenapa makna dari gotong royong, orang itu harus ditanamkan. Sebenarnya ya, ditanamkan. Iya, benar. Kemudian berbicara mengenai lebaran yang tidak bisa lepas dari tradisinya juga. Setiap instansi, pendidikan, pemerintah itu ada halal bihalal nih. Ya. Kemarin bagaimana Pak? Halal bihalal sudah dilakukan dari DPRD sendiri? Ini dari DPRD sudah dilakukan kemarin setelah sidang paripurna terkait LKPJ kemarin nggak salah ya. Apa namanya, kita tegur sapa, kita saling memaafkan. Ya, memang itu sangat penting dilakukan di instansi ya. Yang mana kadangkala keegoisan kita ya, apa namanya, untuk saling meminta maaf dalam kehidupan sehari-hari kan susah tuh. Cuman kalau di dalam lebaran tanpa disuruh pun, yang saya katakan tadi, setiap orang pasti mau mengakui kesalahannya. Mohon maaf lahir dan batin itu pasti diucapkan sama mereka gitu kan. Dan ini bisa menimbulkan dampak yang positif, bahwasanya di dalam ajaran agama juga saling memaafkan itu sangat penting ya. Dan juga bentuknya yang tadinya emosi dengan suasana lebaran akhirnya terkikis dengan sendirinya. Seperti itu. Sehingga sudah dilakukan. Apakah sudah terasa plong meskipun dari Pak Julius sebenarnya dari hari itu saja ya? Iya. Karena setiap hari dilakukan untuk kita meminta maaf. Benar. Iya. Kemudian dari masyarakat, apakah Pak Julius termasuk bagian yang membuka open house untuk halal bihalal kepada masyarakat atau tidak? Kalau untuk tahun ini saya belum open house kemarin karena saya mengutamakan keluarga dulu yang di Jawa. Kebetulan memang istri saya di Wonogiri. Saya harus ngantar dia pulang ke Wonogiri karena 2 tahun juga dia nggak ketemu keluarga besarnya. Dan mau nggak mau memang harus saya ke sana. Ya mau nggak mau saya terpaksa tidak open house. Tidak open house. Ya itu. Cuman sedikit banyak kemarin setelah lebaran juga, sebelum lebaran malahan, saya ngundang teman-teman lama ya untuk acara tegur sapa ya, saling memaafkan meskipun lebarannya belum lebaran gitu, seperti itu kemarin ya. Mungkin kalau tidak ketemu secara langsung itu secara virtual ya Pak. Ya betul.
mudah Mudah. untuk melakukan ini. Iya. Baik, Pak Yoges, Mhm. kita lanjutkan kembali Oke. perbincangan kita. Siap. Dan untuk pemirsa, jangan kemana-mana karena kita masih berdialog bersama Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog spesial hari ini dan tentu kita masih berdialog bersama Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari fraksi Golkar. Ya. Baik Pak Julius, Ya, kita lanjutkan Mbak. kembali ya Pak. Tadi kita sudah ngobrol sedikit ya Pak terkait Lebaran. Lebaran. Dan setelah Lebaran yang mungkin waktu kemarin kita relax, iya. bersama keluarga dan lain sebagainya, akhirnya kita harus membahas mengenai kerjaan lagi. Kerjaan lagi. Kerjaan lagi ya Pak. Bener. Oke, baik Pak. Dan info terakhir bahwa di Kabupaten Lampung Tengah itu sudah di launching ya Pak, Kampung Bersih Narkoba. Oh ya, Itu betul bisa betul. diceritakan nggak Pak? Itu bagaimana kronologisnya? Saya sangat mengapresiasi dengan langkah pemerintah Lampung Tengah, terutama kepada Pak Bupati ya, Pak Bupati Musa Ahmad terkait ada Kampung Bersih Narkoba. Memang kita menyadari musuh utama kita saat ini adalah narkoba. Dan kejahatan juga ya gara-gara mereka butuh narkoba. Apalagi saya setuju apa yang dikatakan Pak Bupati, mulai saat ini kita perang. Sebenarnya perangnya sudah lama sebenarnya kan, tapi Pak Bupati menegaskan kembali apapun bentuknya namanya narkoba adalah musuh kita bersama dan itu memang harus kita berantas gitu kan. Dengan adanya Kampung Bersih Narkoba seperti ini menjadi contoh ya kan untuk kedepannya untuk kampung-kampung yang lain bahwasanya kita harus selalu bekerja sama ya, baik dari aparatur pemerintah tingkat kampung, tingkat desa ya kan, bahkan sampai ke tingkat RT ya, itu harus saling berkoordinasi. Dan kita tidak bisa namanya toleransi untuk melindungi warga yang betul-betul mengkonsumsi narkoba maupun yang menjual narkoba. Karena tanpa ada kerjasama yang baik dari tingkat lapisan paling bawah, suatu program sebagus apapun nggak akan berjalan dengan baik. Dan ini saya berharap melanjutkan apa yang dicanangkan oleh Bupati Musa Ahmad untuk terkait Kampung Bersih Narkoba kemarin. Saya berharap juga ini berlanjut di kampung-kampung yang lain juga ya kan, supaya kita lebih bisa mengontrol untuk pemberantasan narkoba itu sendiri. Iya. Kemudian apa yang melatar belakangi sehingga Bandar Agung ini terpilih menjadi yang pertama di Kabupaten Lampung Tengah sebagai Kampung Bersih Narkoba Pak? Di kampung di Bandar Agung. Bandar Agung ya. Ya mungkin pemerintah daerah juga mempunyai penilaian khusus ya. Mungkin sudah berkoordinasi langsung dengan pihak kepolisian, kira-kira mana yang akan dijadikan pertama untuk kampung bebas dari narkoba ya. Kan mereka pasti kan punya penilaian, apalagi mulai kriteria dari kepolisian, dari dinas ketentaraan juga, dari dinas Pemda itu sendiri yang terkait ya kan, juga mereka punya penilaian khusus mungkin ya. Dan kemudian mereka menentukan di Bandar Agung sebagai kampung yang bebas dari narkoba seperti itu. Apakah masyarakat bisa mengartikan bahwa Bandar Agung ini merupakan kampung yang memang memiliki skala pengguna narkoba yang cukup besar sehingga terpilih? Apakah bisa diartikan seperti itu? Kalau saya kurang tahu dari aspek mana mereka menilai ya. Aspek mana menilai terkait kenapa di Kampung Bandar Agung itu jadikan sebagai kampung bebas narkoba. Yang tadi saya katakan Mbak, mungkin punya penilaian khusus dari pemerintah daerah kita ini yang mungkin sudah berkoordinasi langsung dengan kepolisian ya, yang lebih memahami lah apa namanya tempat-tempat yang benar-benar harus kita jadikan sebagai contoh untuk menjadi kampung bersih dari narkoba gitu. Namun kampung bebas dari narkoba ini merupakan inisiasi program memang dari daerah, pemerintah daerah atau dari BNN pusat? Ini kan sebenarnya kan di Lampung Tengah kan cukup terkenal dengan ini ya, dengan bukan terkenal sih sebenarnya. Setiap kabupaten atau daerah tuh pasti juga pengguna narkoba tuh banyak. Mungkin ini terjadi sinergitas antara BNN dengan Lampung Tengah ya kan, sama-sama punya program yang bagus ya kan, kemudian disambut oleh pemerintah Lampung Tengah melalui bupati kita.
mungkin juga Pak Bupati juga mempunyai gagasan seperti ini juga. Iya, karena saya yakin mereka selalu berkoordinasi terkait pemberantasan narkoba ini. Karena kan lini bidangnya macam-macam ya, dari BNN. Sebelum menentukan juga kan pasti konsultasi juga dengan pemerintah daerah, dari tingkatan dari nasional, provinsi, kabupaten, bahkan sampai ke tingkat paling bawah yaitu kampung ya, seperti itu. Kemudian kalau dari Pak Yuli sendiri, apakah sudah meninjau langsung Pak dari Bandar Agung itu sehingga yang membedakan dengan kampung lainnya, baik dari secara fasilitas mungkin? Kalau sejauh ini saya belum pernah meninjau langsung ya, cuman saya hanya membaca berita saja, karena saya juga belum sampai meninjau langsung ke bawah, tapi nantilah bila waktu yang pas, yang tepat, saya juga akan penasaran juga nih, pengen turun ke sana, seperti apa sih, gitu loh. Iya, kita hanya tahu garis besarnya saja. Tapi kalau dari Pak Yuli sendiri, harapannya apa? Jika kalau kita bicara tentang fasilitas yang bisa difasilitasi di kampung bersih narkoba tuh seperti apa? Agar bisa memerangi narkoba. Iya. Menurut kacamata Pak Yuli sendiri. Saya berharap dengan dicanangkan dengan kampung yang bebas narkoba ini, harus ada fasilitas apa nih Pak? Ya satu, fasilitas yang betul-betul dijalankan tuh benar-benar sebuah komitmen, ya kan, yang mana kita betul-betul serius menangani hal ini, gitu loh, apapun bentuknya. Dan di sini juga, di situ juga harus ada yang saya katakan tadi, koordinasi yang bagus, bahkan di setiap kampung juga disediakan di setiap kampung disiapkan khusus untuk pemantauan terkait narkoba yang beredar juga, gitu loh. Dengan nantinya di kantor kampung itu sendiri dibuat semacam, ya bisa dikatakan semacam satgas juga bisa, ya kan. Mungkin juga ditambah tugas kepala kampung memberikan nama atau bupati memberikan nama apa yang bertugas di situ, ya kan. Itu nanti akan lebih mempercepat jalur koordinasi, gitu loh. Itu kan sebagai fasilitas juga untuk mempermudah kita memberantas dari narkoba-narkoba yang beredar itu, gitu loh. Jadi tupoksinya masing-masing ada, gitu kan. Tupoksi masing-masing ada. Ya kita kan melihat kan polsek ini kan, kantor polsek kan belum merata juga ya. Misalnya Seputi Agung, itu kantor polsek juga belum ada. Itu menginduk ke Terbanggi Besar. Saya juga berharap ini bentuk fasilitas ke depan juga, kita berpikir bersama pemerataan dari kantor polsek di setiap kecamatan untuk mempermudah seperti itu. Iya. Kemudian kalau dari segi DPRD, apakah bisa berperan aktif untuk di program tersebut, Pak? Sebenarnya DPR juga bisa berperan aktif ya. Seperti apa? Ya dalam hal fungsi pengawasan pastinya. Iya. Seperti kita kan hanya mempunyai 3 tugas ya. Selain itu juga yang paling penting adalah fungsi pengawasan di sini. Ya kan, mengawasi seperti apa program ini, seperti apa berjalannya, dan kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah supaya tercipta komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah. Iya. Mungkin dari yang sudah disampaikan oleh Pak Yulis tadi bisa menjadi masukan juga ya Pak. Betul ya. Fasilitasi agar kampung bersih narkoba ini benar-benar bisa berjalan dengan optimal. Benar. Dan menjadi percontohan bagi kampung lain. Iya, betul. Tapi kalau Pak Yulis sendiri memandang kampung bersih narkoba ini, apakah bisa berkontribusi Pak untuk bisa mengurangi angka prevensi narkoba khususnya di Lampung Tengah? Adakah ada optimis di situ? Saya yakin bisa. Saya yakin bisa dan optimis. Tapi tergantung dari mental manusia itu sendiri, ya kan? Yang mana presiden kita ini kan revolusi mental, ya kan. Kalau mental memang kita mau berubah, saya yakin bisa itu kan. Tergantung dari masyarakat, kesadarannya, ya kan. Benar-benar mau nggak membantu pemerintah untuk memerangi narkoba, gitu kan. Dari Pak Lurahnya, kepala kampungnya, dari aparatur kampungnya, ya kan. Bagaimana caranya dia memberi penyuluhan kepada masyarakat, ya kan. Dari masyarakatnya itu sendiri, ya kan. Bagaimana caranya dia beri masukan kepada aparat kampung yang membidangi itu. Jadi akan terjadi sebuah komunikasi yang baik, ya kan, yang mana tindakan tegas harus dijalankan. Iya, dijalankan. Dan kita di sini tidak bisa pandang bulu lagi. Namanya narkoba apapun bentuknya, dia mau dia pemakai maupun dia pengedar,
Ya sesuaikan dengan hukuman yang ada seperti itu ya. Baik. Sehingga bisa disimpulkan tidak hanya sebuah program, tapi yang isi dari sebuah program itu SDM-nya juga harus. Ya harus ya. Juga, benar sekali ya. Oke, luar biasa sekali Pak Julius. Ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Boleh Mbak. Ya. Siap. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan masih berdialog bersama Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog spesial hari ini dan tentu kita masih berdialog bersama Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Partai Golkar. Ya. Baik Pak Julius, tadi kita sudah berbincang mengenai Kampung Bersih Narkoba. Ya, namun kalau dari pribadi Pak Julius sendiri, apa sih Pak yang ingin dipesankan agar Kampung Bersih dari narkoba ini bisa berjalan optimal nih Pak, yang ingin dipesankan? Ya, saya berpesan kepada terutama kampung yang sudah dijadikan bersih narkoba, saya berharap kerjasama yang baik, ya kan, supaya nanti ke depan bisa mencontoh kampung yang lain juga, dan juga berharap kampung bersih narkoba itu bukan hanya satu kampung ya, saya ingin ke kampung-kampung yang lain juga dicanangkan sebagai kampung bersih narkoba, yang juga nantinya bisa membawa dampak yang baik kepada Lampung Tengah. Bahwa di 28 kecamatan, di 311 kampung ini memang kita benar-benar terbersih narkoba. Dan juga nanti itu akan dibuktikan dengan turunnya nilai kejahatan. Karena dengan turunnya nilai kejahatan berarti pemakaian narkoba juga semakin berkurang, gitu kan. Tapi satu hal juga, progres kerja di dalam pembentukan kampung bersih narkoba ini tetap harus berjalan, dan juga harus pemantauan yang juga harus lebih bersama-sama ya. Nanti DPRD juga akan melakukan pengawasan yang melakukan sebagai tugas pengawasan sejauh mana program ini berjalan di kampung yang sudah ditetapkan sebagai contoh kampung bersih narkoba, dan mungkin juga nanti kita bersinergitas dengan lembaga yang lain, dari lembaga kepolisian, dari lembaga pemerintah daerah yang membidangi ini, supaya program itu bukan hanya menjadi program saja, cuman bisa memberikan progres yang baik, membuahkan hasil yang baik, seperti itu. Iya. Jadi DPRD Kabupaten Lampung Tengah harus nih Pak, harus di underline, harus mengontrol ya Pak, mengawasi program tersebut, agar program tersebut tidak hanya sekedar nama, tapi juga bisa memberikan dampak nih Pak untuk generasi kita selanjutnya. Iya, betul ya. Oke, Pak, kita akan beralih ke program selanjutnya nih Pak. Apa itu Mbak? Kita bicara mengenai program. Apa itu? Program bedah rumah di Kabupaten Lampung Tengah yang dari berita terakhir yang dilakukan oleh Basnas bersama Bupati nih Pak. Oh iya. Apa itu Pak? Program bedah rumah gitu. Saya sedikit menyimak aja terkait, tapi belum mendalami ya terkait program bedah rumah dengan Basnas dan pemerintah daerah selaku ini ada sebagai Bupati ya. Dan juga yang perlu kita acungin jempol ya, satu, dengan program Bupati yang selalu berinovasi ini ya, Bupati Musa Ahmad nih ya, kita melihat kampung Basnas ya kan, di sini ada dengan bedah rumah yang dijalankan oleh Basnas yang selalu korelasi yang baik antara pemerintah daerah ya kan dengan jajaran kepolisian, itu hal yang sangat bagus ya. Memang disitulah tempatnya lebih efektif, efisien, dan lebih mengena kepada masyarakat. Jadi tidak ada double data, tidak ada tidak perlu mensinkronisasi data ya kan. Kalau sudah sama-sama mempunyai program yang bagus, di mana program itu yang menangani Basnas ya, bekerjasama dengan pemerintah daerah ya, dan kemudian juga bekerjasama dengan kepolisian. Jadi betul-betul semua bisa membantu. Di dalam kepolisian bisa membantu dalam bedah rumah, ya kan. Pemda melalui dinas terkait juga bisa membantu. Basnas juga bisa menjalankan tugasnya. Iya. Namun kalau dari terakhir yang didengarkan oleh Pak Julius, apakah program ini memang tiap tahun ada? Apakah program baru nih Pak? Kalau saya melihat kan dulu kan saya dengar ya, ini memang setiap tahun ada ya, setiap tahun ada. Cuman kan ini buat saya kan hal yang baru, bahwasanya kerjasama yang baik antara Basnas dengan pemerintah daerah. Ini memang harus kita apresiasi juga ya.
Dan di situ juga Bupati juga dengan inovasinya membentuk kampung Basnas juga. Jadi semuanya bisa bisa satu ruang lingkup di situ. Jadi kita lebih enak melihatnya, bisa berjalan dengan baik program-program yang ada karena di situ saling melengkapi. Baik dari kepolisian, dari tentara, dari OPD yang terkait pemerintah daerah, terus dari Basnas itu sendiri. Iya. Namun kalau dari segi anggaran itu sumber pembiayaannya itu dari mana sih, Pak? Sumber pembiayaan saya tahu ini kan memang dari Basnas kan dari pusat juga ada. Nah ini kembali lagi ya kan, Bapak Bupati kita ini memang inovasinya bagus juga ya. Di situ kan ada juga kalau saya dengar ya, PNS ini kan merelakan sekian persen dan kemudian masuk ke Basnas. Itu kan hal yang sangat luar biasa, ya kan? Kita melihat di PNS yang di Lampung Tengah ini ada berapa ribu orang, ya kan, yang merelakan dengan sekian persen dari penghasilan mereka untuk masuk di Basnas kan. Itu juga nanti kalau kita kumpulkan dalam waktu 1 tahun juga bisa miliaran juga. Nah inilah yang akan bisa membantu. Jadi Basnas sumber dananya juga banyak juga gitu kan. Dan saya juga berharap transparansi juga tetap harus dijalankan seperti itu. Kalau sebegitu banyak yang memang mendukung untuk program ini, sehingga kriterianya pun penerimanya pun harus ketat juga ya Pak. Benar ya. Ya. Kalau dari Pak Yuli sendiri melihat kriteria penerima tuh seperti apa yang layak untuk bisa menerima program bedah rumah ini Pak? Sejauh yang saya tahu ya, bedah rumah ini pertama memang itu tanah sudah milik sendiri. Dan tidak terjadi keributan antar keluarga, ya kan? Dan juga bukan tanah yang ngontrak ya, bukan tanah yang punya negara tentunya. Bahwasanya itu bukan tanah sendiri yang betul-betul sudah bersertifikat juga, yang sudah disetujui oleh keluarga besarnya. Itu dan juga satu yang jelas orang nggak seberapa mampu. Iya. Jadi bantuannya sifatnya tunai ya Pak ya? Bukan kalau saya melihat tunai untuk untuk bedah rumah ini. Iya. Kalau saya melihat secara langsung kemarin tunai. Tunai. Tapi kalau dari Pak Yuli sendiri lebih efektif memberi bantuan secara tunai atau langsung renovasi nih Pak? Kalau saya tunai dan kemudian kita awasi betul-betul terkait rehab itu gitu kan. Saya lebih condong tunai. Cuman satu hal, benar-benar pengawasan ini dari OPD yang terkait atau pihak hal yang terkait harus benar-benar mengawasi terkait itu. Jangan sampai uang dibantu tunai tiba-tiba untuk ini, untuk yang lain. Cuman juga bisa juga sebenarnya direhab langsung ya. Cuman kan kita juga kan harus mengawasi juga. OPD atau orang yang diberi tanggung jawab itu betul-betul amanah kan gitu kan. Ya, tahu sendiri saat ini kan. Kadang-kala kan pertama kali amanah, 2 kali amanah, 3 kali udah mau tergiur tuh. Ya itulah kenapa peran atau fungsi dari Bintar itu sangat dibutuhkan. Iya, sangat dibutuhkan ya. Iya. Kalau dari sistem pembagian itu bagaimana? Apakah sudah lihat dari situ? Maksudnya? Untuk sistem pembagiannya mengenai program bedah rumah ini memang dipilih langsung oleh camat atau ada rekomendasi atau seperti apa sifatnya? Sebenarnya berbagai macam masukan ya. Dewan juga sebenarnya bisa mengasih masukan tapi dengan jalur yang benar ya. Kita kan nggak mungkin dinas pendidikan mau bedah rumah itu kan. Jelas semua elemen-elemen yang ada memberi masukan bahwa saya ini bagus dan layak dan kemudian disurvei seperti apa ya kan. Nah, kalau memang layak untuk dibantu kita bantu seperti itu karena ini juga tidak bisa sembarangan ya. Dan di dewan sendiri juga pasti punya orang yang tidak mampu juga di kampungnya, di tempat basis dia atau tempat di daerah pemilihan dia. Yang penting pakai jalurnya saja. Kita sekedar hanya memberi masukan kepada dinas yang terkait. Bahkan juga kita langsung ke Basnas juga, nggak masalah betulnya kan, kita Basnas ini perlu dibantu nih. Kita tunjukkan titiknya di mana, alamatnya di mana, kampungnya kampung apa, seperti itu. Ya. Bagaimana agar memastikan pemerintah daerah atau kabupaten tidak
tidak pilih-pilih nih Pak. Ya Bagaimana memastikan dari kembali lagi, ini kita fungsi pengawasan tuh kita betul harus kita jalankan, ya kan? Ini kan ada juga komisi-komisi yang ada di DPRD, ya mungkin komisi yang terkait dengan itu ya memang harus lebih ekstra mengambil pengawasan juga, dan juga saling berkoordinasi antar anggota DPR satu dengan yang lain, supaya apa? Tercipta sebuah sebuah tujuan yang baik, proses kerja yang nyata, ya kan. Intinya kan satu, kita sebagai rakyat, sebagai pemerintah daerah, sebagai lembaga yang lain kan, kita kan menerapkan tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945. Baik, Pak Julius, kita lanjutkan kembali Pak. Ya. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih berdialog bersama Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog spesial hari ini dan itu kita masih berdialog bersama Pak Julius Heri Susanto. Ya. Baik Pak Julius, ya. tadi kita sudah membahas mengenai program bedah rumah. Namun kalau dari pengamatan observasi Pak Julius, apakah masih banyak nih Pak warga-warga di Kabupaten Lampung Tengah yang rumah-rumahnya itu masih masuk kriteria tidak layak huni sehingga harus menerima bantuan ini? Kalau saya melihat masih banyak sebetulnya. Iya, masih banyak sekali. Ini kan dibutuhkan suatu kejelian kepada orang-orang yang ditugasi ya. Apalagi itu tugas dari kepala kampung juga ya, untuk mengusulkan warga-warganya yang memang betul-betul tidak mampu. Karena ini sangat Mbak ya, sangat dibutuhkan ini ya, peran serta dari Pak Kepala Kampung dan dari RT yang sebagai ujung tombaknya ya. Yang mana nanti Pak Kepala Kampung ini kan bisa mengajukan langsung kepada pemerintah daerah, bisa kepada dewannya sebagai perwakilan rakyat, juga bisa langsung melalui kecamatan juga bisa ya kan, berbagai macam cara sebetulnya. Dan disinilah kita betul-betul dibutuhkan orang yang punya berhati sosial, bagaimana caranya memperjuangkan kesejahteraan rakyat sesuai yang diamanatkan dari Undang-Undang Dasar kita ya 45 ini ya. Dan di situ betul-betul kita harus menjiwai dan merubah mindset kita menjadi orang yang betul-betul bisa bertanggung jawab. Iya. Sehingga masih banyak sekali dan membutuhkan peran serta yang lain. Kemudian support dari Pak Bupati gimana Pak? Apakah sudah signifikan terlihat untuk program ini? Kalau kita melihat memang masih banyak yang membutuhkan. Support Pak Bupati sudah sangat bagus ya, dengan menginstruksikan kepada jajarannya, kepada PNS bagaimana caranya untuk ini ya, menyumbangkan sedikit dari hasil mereka ya per bulannya ya. Dan itu sangat sangat buat saya sangat bagus sekali jalan keluar itu, karena kita cukup tahu kita kan nggak bisa membantu semua orang, tapi seseorang bisa membantu seseorang yang lain, itu akan terasa mudah. Ya terasa mudah ya kan. Seperti hal Mbak Salwa nih, pasti bisa mampu membantu satu orang, tapi kalau untuk bantu semua pasti nggak bisa. Dan satu orang ini membantu yang satunya pun pasti bisa. Ini kalau ini tercipta di Indonesia di Plus 62 ini, saya yakin kok akan membawa dampak yang bagus ya. Sifat ketimuran kita ada ya kan, dan juga kita menerapkan itu kepada masyarakat, dan juga itu juga kembali kepada pribadi manusia itu sendiri. Mau nggak dia melakukan itu? Kalau manusia mau melakukan itu, bagus lah gitu kan. Kita kan hidup nggak selamanya, kita nggak tahu amal mana diterima. Terapkan itu sesuai dengan Undang-Undang 45, juga sesuai dengan agama yang dianut kan gitu kan. Perbanyak berbuat amal, karena kita nggak tahu amal mana yang diterima. Namun kalau di Kabupaten Lampung Tengah sendiri, Bapak melihat gimana nih Pak, pribadi dari masyarakatnya? Apakah bisa yang memang diajak untuk bekerja sama, atau justru sebaliknya sangat kental individualisnya? Kalau saya melihat di masyarakat Lampung Tengah, saya rasa dari kejadian COVID kemarin ya, dengan tertibnya mereka
menjalani aturan-aturan yang diterbitkan oleh pemerintah, ya kan, saya yakin sangat bisa. Tergantung dari sang pemimpin yang ada di situ. Kan semuanya kan masyarakat plus 62 ini kan mencontoh pemimpinnya. Kalau iya, kita backgroundnya wah begini, pasti mereka akan mengikuti kan gitu kan. Dan juga kalau pemimpinnya itu nggak berbuat baik, ya masyarakatnya kan seperti itu kan gitu kan. Tapi saya rasa dengan kita berikan contoh yang baik, masyarakat pun akan mengikuti dengan sendirinya. Ya. Masyarakat pun akan bisa mengikuti. Dan yakin juga ya Pak, masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah ini juga pintar-pintar lah. Ya. Dan kalau kita berbicara mengenai pintar-pintar, ini kan kita memang lagi di era yang memang banyak hoax nih Pak. Hoax ya. Digital, informasi. Dari isu terakhir yang terdengar bahwa di Kabupaten Lampung Tengah sedang diterpa isu adanya rolling jabatan. Saya penasaran nih dengan Pak Julius, bagaimana tanggapan untuk jual beli jabatan ini Pak? Wadidaw. Ini sangat menarik ini Pak. Ya, Mbak Salwa, saya pernah dengar dan bahkan baca, ya kan. Saya dari awal sudah mengatakan bupati kan kita tegas, sangat tegas ya. Untuk pungli aja dia langsung langsung menginstruksikan jangan macam-macam di zaman saya. Dia bahkan bisa mencopot dari jabatannya. Dulu saya pernah bukan melaporkan, saya hanya curhat saja. Pak Bupati, ini ada nih orang mau minta izin, tapi kok ditentukan sekian ya, gitu kan. Saya tanpa menyuruh, saya tanpa ini, dia langsung bertindak langsung ke bawah kan gitu kan, sampai menegur dari dinas yang terkait ya kan. Apalagi ini dengan jual beli jabatan, saya kira ini hanya hanya hoax, rumor-rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apapun bentuknya, di pemerintahan Lampung Tengah yang saat ini kita juga punya OPD yang menangani itu. Kemarin juga saya baca inspektorat juga sudah mengatakan setelah memanggil orang-orang yang ada nama 7 orang di situ, memang dia tidak terbukti dan tidak melakukan itu kan gitu kan. Nah, ini kan berarti kan sebuah berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang ini suatu berita bisa dipertanggungjawabkan, yang sang pelapor nih harusnya ya melalui APH, kan banyak nih, bisa di kepolisian, bisa ke KPK langsung, bisa ke mana, ke kejaksaan kan seperti itu. Tapi saya melihat tidak ada pelaporan lagi terkait jual beli jabatan itu. Saya cuma hanya prihatin saja, kenapa sih itu terjadi kan gitu kan, harus terjadi. Ya kalau ini kembali lagi ke revolusi mental bangsa Indonesia. Kalau memang bukti belum cukup, ya jangan mudah untuk terlalu cepat. Nek kata Jokowi, ojo ke susu katanya kan, berita terakhir ojo ke susu, jangan terlalu cepat menyimpulkan kan gitu kan. Kita harus melihat dasar dari permasalahan itu bagaimana, ya kan, asalnya seperti apa. Saya suka dengan media, saya suka dengan dunia pers ya kan. Karena tanpa ada dunia pers di media, ya masyarakat itu tidak akan cepat menerima berita-berita yang harus diterima oleh masyarakat ya kan. Cuman saya menyarankan sebelum tidak adanya kejelasan sebuah problem, sebuah masalah, jangan cepat-cepat untuk ditayangkan atau diberitakan. Ya kejadian seperti ini kan cepat-cepat ditayangkan, sedangkan kita belum konfirmasi kepada orang-orang yang tercatut nama di situ. Kan kasihan, dia punya anak, dia punya keluarga, ya kan, itu sangat kasihan gitu loh. Dan juga toh kita melihat juga yang sang pelapor juga ini kan tidak jelas alamatnya di mana ya kan. Iya, anonim, lembaganya di mana kan nggak jelas sama sekali. Sudah mudah di-forward kemana-mana. Nah itu ya. Dan kalau kita melihat ini memang menjadi salah satu risiko ya Pak, karena memang kita sudah berada di era informasi, bertaburan informasi di mana-mana. Namun tidak diimbangi dengan literasi digital yang baik. Betul, Pak. betul. Kalau dari Pak Julius sendiri gimana nih Pak, untuk lebih mempakem dari diri Pak sendiri agar tidak mudah terpapar hoax? Ya. Formula untuk Pak Julius sendiri yang mungkin bisa dicontoh oleh masyarakat yang menyaksikan saat ini. Kalau saya menyikapi sebuah berita akan saya baca ya kan, kemudian saya telaah ya kan kebenarannya, dan saya tidak akan menyimpulkan sebelum ada berita kelanjutan.
Itu yang pertama. Dan juga jangan pernah menjadi manusia yang terlalu cepat menyimpulkan, ya kan? Kalau kita terlalu cepat menyimpulkan, ya pasti akan terjadi satu kesalahpahaman. Dan kemudian kita juga harus mencari sumber yang benar, ya kan? Sumber yang benar. Misalnya kita punya kawan, benar tidak sih? Kan kawan punya kawan pasti punya apa namanya sebuah link ya, link kawan, ya kan? Apakah itu berita itu benar? Mungkin misalnya tanyakan kepada wakil rakyatnya, tanyakan kepada apa namanya kadis yang bersangkutan dan segala macam, ya kan? Tapi melalui kawan ke kawan tadi kan gitu kan. Yang pasti satu lah, jangan pernah terlalu cepat menyimpulkan kalau kita sendiri tidak tahu hal itu gitu kan. Tidak tahu hal itu kan. Rata-rata kan kita belum tahu, wah ini bagus nih, akhirnya simpulkan. Nah, itu yang bahaya di situ sebetulnya. Jadi di sini kuncinya adalah pastikan dasarnya dan cross check ya Pak. Cross check ya. Ketika menerima sebuah berita atau bener, ya. Baik Pak Julius, nanti kita lanjutkan kembali Pak. Oke. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih berdialog bersama Pak Julius Heri Susanto setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog spesial hari ini dan tentu kita masih berdialog bersama Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Pak Julius. Jadi kita sudah membahas mengenai isu hoax yang Pak Kabupaten Lampung Tengah. Semoga isu tersebut benar-benar hilang ya Pak, sehingga tidak menjadi informasi yang buruk juga nih kalau didengar oleh masyarakat di provinsi sana. Kasihan ini Mbak, kasihan bupati dan wakil bupatinya selalu beritakan negatif ya. Iya. Namun kalau dari Pak Julius sendiri melihat ini terlepas hoax atau tidaknya, apakah mungkin nih Pak ada jual beli jabatan itu? Kalau tidak itu berbicara di Kabupaten Lampung Tengah ya Pak. Iya. Apakah masuk akal kejadian tersebut? Sangat masuk akal Mbak ya. Kita kan kemarin ada beberapa hari yang lalu kan berita tangkap tangan kita lihat jual beli jabatan juga. Yang mana itu langsung dari apa ya, nggak salah bupati wali kota tuh kan, dan saya nggak mau nyebut wilayah mana ya, dan tidak menutup kemungkinan itu kan bukan apa, itu kan personnya. Cuman kalau di Lampung, kita bicara Lampung Tengah, saya yakin lah dengan prinsip bupati dan wakil bupati yang ada, saya yakin tidak akan pernah terjadi seperti itu jual beli jabatan, ya kan. Andai pun terjadi, andaikan terjadi, itu pun dari person itu sendiri. Iya, person itu sendiri gitu loh. Yang mungkin memanfaatkan kesempatan dan kesempitan kan gitu. Karena kita cukup tahu bupati kita kan selalu tegas ya kan. Pungli aja akan digeser dari jabatannya, bahkan dinonjobkan ya kan. Bahkan pernah saya laporan sebentar aja, hanya masalah kecil dia langsung turun tangan ya. Apalagi ini masalah besar, jual beli jabatan yang bisa membawa nama jelek ya kan, bisa membawa kita dalam buih kan gitu. Seperti itu ya. Sehingga jangan bermain-main ya Pak. Nah, tergantung dari pemimpinnya juga. Benar ya. Menindak tegas atau tidak. Baik, masih kita membahas mengenai bupati. Oke. Di Kabupaten Lampung. Pak Bupati memang ada ikonnya, Pak. Programnya adalah Bunga Kampung. Oh, Bunga Kampung ya. Sekilas bisa dijelaskan program Bunga Kampung ini apa Pak? Mungkin masyarakat masih ada yang tidak paham sebenarnya Bunga Kampung itu apa. Ya. Setahu saya Bunga Kampung ini sangat melekat ya, yang sudah berjalan beberapa kali ini ya. Bupati ngantor di kampung, ya kan. Ini program nyata, program yang bagus, inovasi yang sangat luar biasa. Bukan berarti bupati atasan saya di partai saya, bukan ya. Tapi memang saya sangat mengapresiasi ini program ya. Memang dari wacana berdua antara bupati wakil bupati, antara Musa dengan Dito ini kan. Di dalam kampanye dia sudah mengatakan biasanya mereka akan ngantor di kampung, tidur di kampung ya kan. Ini faktanya sekarang ini menjadi program Bunga Kampung ini, dan bukan hanya isapan jempol aja program Bunga Kampung ini. Kalau orang gagal paham, saya yakin selalu mengkritik Bunga Kampung ini ya kan. Tapi Bunga Kampung ini kan memberi hiburan kepada masyarakat, apalagi saat ini dari pandemi menjadi endemi, menuju ke endemi ya. Instruksi Presiden Jokowi kan kita sudah bebas nih
boleh pakai masker, boleh tidak ya. Dalam hal-hal tertentu kita harus pakai masker ya kan. Kita melihat apa yang menjadi prestasi di Bunga Kampung. Pertama dapat rekor muri. Ya, pelayanan terbanyak jemput bola. Baik itu pembuatan KK, pembuatan KTP ya kan. Dan juga vaksinasi di situ juga ada ya kan, lengkap di situ. Dan apalagi sekarang ini kan masyarakat kita kan haus dengan hiburan juga. Di situ juga kita melihat ada apa namanya bupati nyanyi ya kan, itu suatu hiburan sendiri buat masyarakat. Jadi di situ banyak, apalagi bupati dan wakil bupati ini membawa OPD kadis-kadisnya ke bawah, mendengarkan secara langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat dan menjadi catatan mereka yang mungkin nanti akan disinkronisasi dengan apa namanya kalau di DPRD pokir nih ya, disinkronisasi sehingga menjadi program yang bagus kepada masyarakat untuk menentukan pembangunan yang ada di setiap wilayah di Lampung Tengah ini, gitu ya. Memang kalau dilihat sebenarnya kegiatan itu juga merupakan kegiatan yang unik juga ya. Unik ya. Dan memudahkan pelayanan juga untuk Benar, masyarakat. benar ya. Masih saja ada masyarakat ya Pak yang berpikir bahwa itu merupakan program yang tidak maksimal, tidak. Ya. Benar. Namun kalau dari Pak Yulius sendiri bagaimana tuh Pak untuk merespon masyarakat yang masih skeptis untuk program Bunga Kampung ini? Ya, saya juga bisa. Saya ingin memberi pengertian kepada masyarakat. Ya kita hormatilah program pemerintah ini kan, karena pemerintah di sini kan punya staf ahli. Sebelum program itu diluncurkan, mereka sudah pasti membahas duluan nih apa-apa yang baik yang untuk disajikan kepada masyarakat, di mana lokasi di setiap kecamatan yang akan bupati dan wakil bupati ini akan ngantor di situ, bahkan nginap di kampung tersebut. Dan yang kedua ini adalah program mereka yang mana bukan hanya janji yang diucapkan, tapi fakta gitu loh. Mereka benar-benar mau singgah di kampung ya, selama 24 jam lebih di situ, bermalam di situ. Sampai saya pernah ngikut tuh, soalnya jam 1 pagi, kadang jam 2 pagi baru kelar, karena kemudian dia berdialog langsung dengan semua elemen, dari tenaga kesehatan, dari tenaga guru, dari tenaga kepala kampung ya, apalagi kepala kampungnya. Jadi semua elemen lah ada di situ. Dan juga satu yang membanggakan buat saya ini, kenapa saya mengapresiasi sekali dengan program Bunga Kampung, ini menjadi contoh buat kabupaten lain. Bukan hanya di Provinsi Lampung, di luar Provinsi Lampung tuh pernah datang nemuin Bupati Musa Ahmad ya, untuk menanyakan seperti apa proyek kerja ini. Cuman satu, ini kalau memang dia tidak mencintai program Bunga Kampung ini, nggak akan kuat itu. Ya, luar biasa sekali sih, karena dari Pak Bupati tidak hanya sekedar memberi pindah, tapi dia turun eksekusi. Betul. Nah, itulah yang sebenarnya kalau kita lihat masyarakat mungkin bisa harusnya mengerti. Mengerti ya. Itu sangat sulit untuk dilakukan pemimpin saat ini. Ya, betul ya. Bisa turun langsung bertemu dengan masyarakat. Ya. Dan kalau berdasarkan fakta memang sudah aktif, sudah banyak kecamatan-kecamatan yang sudah dikunjungi oleh Pak Bupati. Sudah sih, sudah banyak, cuman kemarin karena pandemi mulai naik akhirnya berhenti. Dan kemarin sudah dilakukan kembali di Kecamatan Padang Ratu ya. Dan di sini juga Bupati kan turun langsung ya kan. Karena dia punya prinsip sebagai Bupati itu bukan untuk dilayani, tapi dia melayani. Itu prinsip dia. Ya. Kemudian terakhir dari yang sudah ada, apakah Pak Yulius ikut lagi? Karena kalau dari cerita Pak Yulius kan itu sangat asik ya Pak. Ya. Pak Bupati menyanyi, kegiatan-kegiatan lainnya. Iya. Yang terakhir kemarin saya belum ikut. Iya, saya hanya beberapa kecamatan yang sudah ikut ya kan, melihat, dan juga sebagai fungsi saya sebagai pengawasan seperti apa sih ya kan gitu kan. Dan kalau yang kalau masih ada orang yang, itu hak mereka ya, kalau ada menilai program ini nggak baik ya, itu kayaknya gagal paham orang itu. Tapi kalau dari Pak Yulius pribadi, sudah luar biasa. Luar biasa, iya. Dan kalaupun luar biasa, apakah mungkin ada saran yang ingin diberikan Pak? Ini kira-kira untuk bisa menyempurnakan program Bunga Kampung ini? Kalau saya tidak punya saran yang lain untuk menyempurnakan, cuman satu, jaga kesehatan buat Bupati dan Wakil Bupati, itu saja. Iya, supaya tetap bisa melayani masyarakat Lampung Tengah.
Iya. Mungkin kuncinya masyarakatnya jangan terlalu banyak neko-neko nih Pak ya. Nah, ya. Bener. Bisa Pak Bupati tetap semangat nih. Ya, bener Mbak, ya. Yang jelas, mintalah kepada Bupati sesuai apa yang dibutuhkan oleh kepentingan umum. Iya, kalau kepentingan umum ini kan Bupati sangat suka sekali dan sangat dipikirkan kalau untuk kepentingan umum. Ya kita kan pernah mendengarkan apa kata Bung Karno ya. Jangan berharap apa yang diberikan negara kepada dirimu, tapi berpikirlah apa yang bisa kamu berikan kepada negara. Ya kan seperti itu. Demikian pula sebaliknya kita persempit. Ya jangan pernah minta macam-macam kepada Bupati. Ya kan untuk kepentingan pribadi. Tapi mintalah untuk kepentingan umum yang bisa benar-benar dinikmati oleh orang banyak. Ya. Baik, ini ya sama-sama harus berkolaborasi ya. Berkolaborasi. Betul. Baik Pak Yulius, Ya. nanti kita lanjutkan kembali Pak. Ya. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih berdialog bersama Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Pak Yulius Herisanto selanjutnya pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog spesial hari ini dan itu kita masih berdialog bersama Pak Yulius Herisanto. Ya. Baik Pak Yulius, tadi Ya, Mbak. sudah membahas ya Pak mengenai program Bunga Kampung. Aha. Tidak ada saran yang ingin diberikan? Sejauh ini nggak ada saran Iya, Pak. kayaknya nih program Bunga Kampung buat saya di mata saya sudah bagus lah, sudah mendekati sempurna lah. Sudah mendekati sempurna. Ya, Harapannya ini bisa menjadi percontohan juga ya Pak Ya, betul. di daerah lain. Daerah lain Baik, ya. Pak. Tadi di awal perbincangan kita membahas mengenai Lebaran dan sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha. Oh ya, Lebaran Haji ya. Kita tahu nih Pak, kita akan mengarah kemana mengenai PMK. Bagaimana tanggapan Pak Yulius untuk terkait isu saat ini? Terkait penyakit mulut dan kaki ya kepada ternak-ternak ya, ini sangat memprihatinkan sebetulnya. Cuma alhamdulillah sejauh ini di Lampung Tengah belum ada suspek itu mengena kepada hewan-hewan ternak yang saat ini diternak oleh para peternak-peternak yang ada di Lampung Tengah ya, dan juga pada kelompok-kelompok ternak yang ada. Dan memang penyakit PMK ini kan sangat bisa merugikan perekonomian ya, apalagi petani-petani kecil ya, peternak kecil, karena penyebarannya sangat cepat ya. Memang tidak menimbulkan angka kematian yang tinggi ya, asal penanganannya bagus ya. Cuman terang-terangan nih obat tidak ada. Ya, itu kan disebabkan oleh virus soalnya. Virus ini kan memang tidak ada obatnya. Dan bagaimana caranya para peternak ini meningkatkan performa dari hewan ternak itu, mungkin dari vitamin, perawatan kandangnya, sanitasi seperti apa, terus sering rajin-rajin menyemprot disinfektan kepada kandang dan kepada ini ya, hewannya, supaya membunuh dari bakteri-bakteri yang ada, dan kebersihan kandang juga perlu diperhatikan. Dan secara garis besar angka kematian ini 1-3% buat sapi dewasa. Cuman buat sapi yang di bawah masih belum tingkat dewasa itu antara 60% angka kematiannya. Dan juga kalau sampai satu kandang tertular dengan penyakit PMK itu sangat luar biasa kerugiannya. Kita cukup tahu peternak besar itu biasanya bisa sampai ribuan sapi. Kalau peternak kecil 5 atau 10 sapi itu sangat kasihan sekali terdampak kena itu PMK itu ya. Dan saya juga melihat nih Pak Bupati juga kembali lagi dia, bukan saya di atas saya memuji ya, gerak cepat dia ya, gerak cepat dia langsung turun tangan ya kan, membentuk satgas. Selasa kemarin kan dia ada upacara rakor kepada mantri-mantri PPL yang ada dengan dinas terkait, pembentukan satgas bagaimana untuk menanggulangi penyakit PMK ini supaya tidak masuk di Lampung Tengah. Ya, karena kita melihat dari Presiden Jokowi kemarin sudah menginstruksikan kepada Menteri Pertanian untuk melarang ya, bukan melarang ya, kita melihat di daerah Aceh dan daerah Jawa Timur dilakukan lockdown itu sebagai dasar hukum ya, yang mana sekarang kabupaten lain ya kan, kadangkala kayak Kabupaten Lampung Tengah sendiri kan dia menolak nih.
menerima hewan dari luar. Yang ini yang kasihan kepada para peternak. Cuman kalau dari kabupaten lain mau ngambil dari peternakan dari Lampung Tengah, bupati kita menyarankan, iya silahkan, oke, yang keluar, tapi jangan ngambil dari luar, seperti itu. Kemudian kalau dari DPRD sendiri itu gimana untuk bisa mengkomunikasikan ke masyarakat agar bisa aware mengenai hal ini? Karena tentunya pasti masih banyak petani yang masih taati mungkin mengenai hal ini, Pak. Ya, kemarin langkah yang sudah diambil dari Pak Bupati, dia sudah menginstruksikan pada dinas terkait, ya kan, bahkan koordinasi langsung dengan tingkat kecamatan, kampung, ya kan, dan kemudian diadakan himbauan-himbauan kepada peternak besar maupun peternak kecil dan baik petani yang punya hewan ternak, seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian dari segi sosialisasinya mungkin sudah diberikan Pak mengenai, tadi kan sudah dijelaskan bahwa memang ada untuk perawatannya, tidak ada obat virus ini yang bisa meningkatkan formula dari hewan itu sendiri. Ini melalui PPL-PPL yang ada, turun langsung memberi himbauan kepada masyarakat bagaimana cara mencegah dari penyakit ini, ya kan. Dan mobilitas di kandang juga harus kita kurangi. Misalnya ada peternak lain main ke situ, ya harus kita kurangi karena virus ini sangat berbahaya. Radius 250 km melalui udara bisa. Dan juga memang yang terkena virus ini bukan berarti daging nggak kita bisa makan, tetap bisa kita makan karena virus ini mati di suhu panas 70 derajat selama 30 menit. Cuman jeroannya memang jangan dimakan. Itu sudah ada instruksi juga dari kementerian juga, itu memang diperbolehkan. Cuman memang kita harus lebih berhati-hatilah di dalam pembelian sapi itu aja intinya. Hingga saran terakhir nih Pak yang bisa diberikan oleh para petani dari Pak Yulius sendiri. Khususnya buat para petani itu harus rajin, ya kan, rajin di dalam penyemprotan disinfektan dan kemudian memberikan vitamin kepada ternak, ya kan, supaya performa dari ternak itu sendiri baik, ya, imunnya naik, ya kan, karena semua virus kan akan kalah dengan imun tubuh, ya kan, dan juga taati himbauan-himbauan dari pemerintah, ya kan, karena saya yakin pemerintah itu menghimbau kepada masyarakat untuk demi kebaikan. Dan satu hal lagi, tadi Mbak Naswa menyinggung ini mau Idul Adha ya, dan juga menghimbau kepada pemerintah daerah juga harus tetap siaga sesuai apa yang diberitakan Pak Bupati, melalui PPL-PPL yang ada, melalui penyuluh-penyuluh yang ada, harus saling bekerja sama di saat penyembelihan hewan korban ke depan. Karena saya tahu di RPH ini kan tidak akan mampu nih semua satu kecamatan ke RPH kan gitu kan, untuk pemotongan di situ kan. Di RPH ini kan kita melihat ada dokternya, ada pengawasannya. Yang penting kita lebih jeli lagi pada masyarakat yang mau mengadakan korban. Carilah hewan ternak yang sehat di peternakan khususnya, yang betul-betul terjaga kebersihannya, dan juga jangan terlalu mengutamakan harga yang murah kan gitu kan. Kita kan juga tahu harus melihat itu, karena kan daging itu untuk dibagi. Dan juga saya juga menyarankan di saat hewan kurban berikan tempat yang bersih, hewan satu dengan hewan yang lain, antara domba atau kambing atau dengan sapi yang lain, supaya tidak terkontaminasi dengan yang lain. Dan saya usahakan buat teman-teman yang lagi menyembelih atau di suatu masjid juga, ya kita harus membersihkan diri dulu baru kita masuk itu, supaya pas kita terkontaminasi dengan bakteri yang lain itu tidak masuk pada daging yang mau kita bagikan itu. Oke, luar biasa sekali, sarannya sangat konkret. Ya, siap. Semoga bisa diikuti. Amin. Oleh para petani. Amin. Oke, baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Pak Yulius, ya, Mbak. Sekiranya bisa diberikan closing statement untuk pemirsa yang telah setia menyaksikan dialog kita dari awal hingga akhir. Oke, pemirsa Tegar TV, selalu setia di Tegar TV, kembali berjumpa dengan saya, Yulius Susanto, Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah. Saya menghimbau kepada masyarakat di tengah-tengah pandemi yang sudah menuju endemi, tetap prokes, tetap jaga kesehatan, dan juga jangan lupa tetap jaga imun tubuh yang baik, jangan terlena. Dan saya juga berharap
semuanya tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Dan juga ini menjelang Hari Raya Idul Adha, Lebaran Haji, saya juga berharap kepada para peternak khususnya di dalam menghadapi PMK ini jangan panik, apalagi panik selling ya kan, belum saatnya dijual dengan harga murah, jangan. Alhamdulillah sampai sejauh ini Pak Bupati kita sudah turun tangan juga menghimbau kepada teman-teman peternak dan para penjual sapi untuk tetap memberikan kesehatan di lingkungan kandang. Dan juga saya berharap juga kepada masjid-masjid yang akan mengadakan kurban, tetaplah menjaga kesehatan, kebersihan, dan juga pilihlah hewan ternak yang betul-betul sehat, dan berilah kepada peternak-peternak yang betul-betul memelihara dengan baik dalam peternakan itu. Mungkin itu saja, Mbak. Oke, itu saja. Ya. Baik, terima kasih Pak Julius. Ya. Semoga sukses dan sehat selalu ya Pak. Ya. Dan jangan lupa, kalian pasti bisa. Yes, I can. Lampung Tengah berjaya. Wah, yes, I can. Lampung Tengah berjaya. Iya. Baik, terima kasih. Oke, iya Mbak. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa setia Lampung Tegar TV. Semoga bisa sukses dan sehat selalu ya. Dan kita doakan agar DPRD Kabupaten Lampung Tengah bisa terus selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Lampung Tengah. Dan saya Salwa Sakinah, mewakili kru yang bertugas hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.